Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita masuki pertemuan keempat atau materi keempat, masih tentang teori perdagangan, yaitu teori perdagangan keuntungan komparatif, ya, atau comparative advantage. Ya. Jadi dengan bekal pemahaman pada teori perdagangan sebelumnya, yaitu keuntungan absolut, nanti kita akan lebih mudah memahami penjelasan, ya, baik dalam angka dan juga nanti secara grafik untuk keuntungan komparatif ini, ya. Ya, baik, kita masuki pengertian terlebih dulu. Apa yang dimaksud dengan keuntungan komparatif? Jadi pahami nanti perbedaan antara keuntungan absolut dan keuntungan komparatif. Ingat, kalau dalam keuntungan absolut itu dasarnya adalah tingkat efisiensi. Nah, sekarang apa bedanya dengan keuntungan komparatif, ya? Kita lihat ke keuntungan komparatif, pengertiannya terlebih dahulu. Jadi keuntungan komparatif itu keuntungan yang diperoleh suatu negara dari melakukan spesialisasi dalam produksi barang yang memiliki harga relatif lebih rendah daripada di negara lain. Jadi untuk keuntungan komparatif ini dasarnya adalah harga relatif, ya, harga relatif yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Kalau keuntungan absolut itu dasarnya efisiensi, kalau keuntungan komparatif adalah harga relatif. Jadi ingat, harga relatif itu adalah harga yang dinyatakan dalam unit barang lain. Di sini asumsi yang digunakan masih sama, yaitu asumsi full employment. Kemudian ada dua negara, ada dua macam produk, ya, kemudian harga relatif konstan atau tetap rasionya. Ya, kita lihat harga relatif, contoh dari keuntungan komparatif di sini. Perhatikan contoh ini, analisis dalam angka dulu, penjelasan dalam angka atau dalam tabel-tabel. Nanti ada tiga keadaan juga, keadaan 1, 2, dan 3. Tapi kita kenali dulu tentang harga relatif ini. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang harga relatif, yaitu harga yang dinyatakan dalam unit barang lain. Jadi di sini misalkan contoh produksi seorang pekerja dalam setahun di negara M dan di negara N, ya, yaitu untuk produksi kain dalam meter dan beras dalam kilogram. Ya, di negara M ini seorang pekerja mampu memproduksi 800 meter, ya, kain dalam setahun. Kemudian untuk beras 2000 kg beras. Kemudian di negara N produksinya dari seorang pekerja 600 meter dan beras 1000 kg. Ya. Ini. Jadi kalau keuntungan absolut, ya, kalau keuntungan absolut dasarnya efisiensi itu dilihat jumlah produksi yang lebih banyak. Jadi di sini kalau dilihat dari jumlah produksi yang lebih banyak, ini negara negara M ini semuanya pekerja di sana lebih efisien, baik untuk produksi kain dan beras, karena jumlah produksinya lebih banyak semua untuk kedua macam produk kain dan beras. Jadi negara M itu pekerjanya lebih produktif, yaitu ditunjukkan dengan jumlah produksi yang lebih banyak untuk masing-masing produk. Tetapi di sini kalau keuntungan komparatif tidak demikian. Jadi dasarnya adalah harga relatif. Jadi harga yang dinyatakan dalam unit barang lain. Jadi di sini negara M ini ternyata memiliki keuntungan komparatif untuk produksi beras. Ya, untuk produksi beras. Jadi di sini diketahui misalkan mengapa demikian. Jadi di negara M itu
1 kilogram beras atau 1 meter, jadi harga relatif harga dinyatakan dalam unit barang lain, bisa kain dinyatakan dalam beras atau beras dinyatakan dalam kain. Ya, misalkan di sini 1 meter kain itu sama dengan kalau dinyatakan dalam beras, sebentar, maaf. Bentar, ini 2000 dibagi 800 ya. 2000 dibagi 800 itu baik. Kita lanjutkan tentang menentukan harga relatif di masing-masing negara, itu negara M dan N ya dalam contoh ini. Jadi karena keuntungan komparatif itu dasarnya adalah harga relatif. Jadi di sini nanti harga relatif yang lebih rendah, maka negara itu memiliki keuntungan komparatif dalam produk tersebut. Jadi harga relatif itu harga yang dinyatakan dalam unit barang lain. Jadi dalam contoh ini nanti bisa kain dinyatakan dalam beras, jadi unit kain 1 meter kain dinyatakan dalam kilogram beras, atau 1 kilogram beras dinyatakan dalam sekian meter kain nanti. Jadi bisa bolak-balik. Jadi di sini nanti keuntungan komparatif ini diperoleh dari harga relatif yang lebih rendah ya dibanding negara lain. Jadi di sini kalau keuntungan absolut ini negara M memiliki keuntungan absolut dalam produksi baik kain maupun beras. Tapi kalau keuntungan komparatif tidak demikian. Kalau keuntungan komparatif dalam contoh ini negara M ini memiliki keuntungan komparatif dalam produksi beras, sementara negara N dalam produksi kain. Nah, tahunya dari mana? Jadi di sini untuk negara M ini di negara M ini harga relatif kain dinyatakan dalam beras. Ini 1 meter kain itu sama dengan 2,5 kilogram beras. Jadi dari mana? Jadi 1 meter kain sama dengan 2,5 kilogram. Jadi 2000 dibagi 2,5 itu 2000 dibagi 800. Jadi 1 meter per meter kainnya itu senilai 2,5 kilogram beras. Sementara di negara N itu harga relatifnya 1 meter kain itu sama dengan 1,67 kilogram beras. Jadi 1000 dibagi 600 ini 1,67 kilogram. Maka di sini negara N itu harga relatif untuk kain ini lebih rendah dibanding negara M. Kalau di negara M itu 1 meter kain sama dengan 2,5 kilogram beras, sementara di negara N itu 1 meter kain 1,67 kilogram beras. Maka di sini negara N memiliki keuntungan komparatif dalam produksi kain. Jadi karena harga relatif untuk kain dinyatakan dalam beras itu lebih rendah di negara N. Nah, sementara untuk kalau kita balik beras dinyatakan dalam kain itu ternyata negara M itu harga relatifnya lebih rendah untuk produksi beras. Jadi kalau kita balik beras dinyatakan dalam kain, jadi 1 kilogram beras itu di negara M sama dengan 0,4 meter kain. Sementara di negara N 1 kilogram beras itu sama dengan 0,6 meter kain. Maka di sini di negara M itu beras memiliki harga relatif yang lebih rendah dibanding di negara N. Maka di sini negara M memiliki keuntungan komparatif dalam produksi beras. Jadi 0,4 itu diperoleh dari 800 dibagi 2000. Sementara untuk negara N 0,6 itu 600 dibagi 1000. Ya, ini yang dimaksud dengan harga relatif. Jadi harga yang dinyatakan dalam unit barang lain. Ya, dari data maka kita bisa menghitung harga relatif
yang dimiliki masing-masing negara. Ini ya, ini yang dimaksud dengan keuntungan komparatif, yaitu dasarnya adalah harga relatif yang lebih rendah. Ya, baik. Sekarang kita masuki ke penjelasan lebih lanjut. Kita melihat 3 keadaan, yaitu keadaan 1 sebelum perdagangan, keadaan 2 produksi setelah spesialisasi, dan keadaan 3 nanti setelah melakukan perdagangan. Ya, jadi seperti halnya pada penjelasan pada keuntungan absolut pada materi sebelumnya. Nah, kita lihat keadaan 1 sebelum perdagangan ini, kita datanya berbeda dengan yang tadi. Ini keadaan produksi antara negara Jepang dan Amerika Serikat untuk produksi mobil dan televisi ya. Perhatikan di sini sebelum melakukan perdagangan, ini masing-masing negara memproduksi 2 macam barang ini. Jadi untuk kebutuhan mobil dan TV ya diproduksi sendiri. Ya. Jepang memproduksi 20 unit mobil dan 1.200 unit televisi. Kemudian Amerika Serikat 50 unit mobil dan 1.500 unit televisi. Di sini kita lihat harga relatif mobil dinyatakan dalam televisi. Ya, jadi di sini ternyata Amerika Serikat itu memiliki keuntungan komparatif dalam produksi mobil. Ya, kita lihat di Amerika Serikat itu satu mobil sama dengan 30 televisi, senilai 30 televisi. Ya, ditukar dengan senilai 30 televisi, ini lebih rendah dibanding di Jepang satu unit mobil itu sama dengan 60 televisi. Jadi 60 itu diperoleh dari 1.200 dibagi 20. Begitu juga yang di Amerika 30 TV untuk harga relatif itu 1.500 dibagi 50. Jadi tinggal dibagi barang yang lain. Ini harga relatif. Nanti tinggal sebaliknya, kalau televisi dinyatakan dalam mobil ya bisa tinggal dibagi sama nanti, seperti penjelasan sebelumnya. Jadi di sini harga relatif untuk mobil itu lebih rendah di Amerika Serikat daripada di Jepang untuk mobil. Maka nanti di sini Amerika Serikat memiliki keuntungan komparatif untuk produksi mobil dan Jepang memiliki keuntungan komparatif untuk produksi televisi. Jadi kalau televisi dinyatakan dalam mobil itu di Jepang lebih rendah, nanti bisa dihitung seperti sebelumnya tadi. Ya, maka setelah mengetahui keuntungan komparatif yang dimiliki di masing-masing negara, Amerika Serikat untuk produksi mobil dan Jepang untuk produksi televisi, maka kita masuki ke keadaan 2, jumlah produksi setelah melakukan spesialisasi. Jadi spesialisasi di sini hanya memproduksi satu macam barang sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimiliki masing-masing negara. Jepang hanya memproduksi televisi, Amerika hanya memproduksi mobil. Karena itulah keuntungan komparatif yang dimiliki tadi berdasarkan data di keadaan 1. Maka setelah melakukan spesialisasi, jumlah produksi televisi di Jepang itu dari 1.200 menjadi 2.400 unit televisi. Ya, dengan harga relatif satu mobil sama dengan 60 televisi. Maka 20 unit mobil pada keadaan 1 itu dialihkan ke dalam produksi televisi semua, itu senilai 1.200 televisi dengan harga relatif satu mobil sama dengan 60 televisi. Maka jumlah produksi televisi di Jepang itu menjadi 2 kali lipat, ya, karena hanya memproduksi televisi saja. Jadi sebenarnya karena hanya faktor produksi untuk mobil dialihkan ke televisi, maka jumlah produksinya menjadi 2 kali lipat, yaitu 2.400 unit.
Sementara begitu juga di Amerika itu jumlah produksi mobil menjadi 2 kali lipat, jadi menjadi 100 dari semula 50, yaitu dari 1.500 televisi itu senilai dengan 50 unit mobil dengan harga relatif satu mobil sama dengan 30 televisi ini. Maka kemudian dialihkan ke produksi mobil saja, maka menjadi 2 kali lipat menjadi 100 unit mobil. Ini jumlah produksi setelah spesialisasi. Jadi penjelasan ini sama dengan sebelumnya pada materi 3 tentang keuntungan absolut. Cuma di sini perbedaannya tentang bagaimana menentukan negara mana memiliki keuntungan komparatif untuk produksi apa. Jadi ini dasarnya adalah harga relatif. Ya. Baik, kemudian kita ke keadaan 3, keadaan setelah perdagangan. Jadi untuk melakukan perdagangan ini harus disepakati kurs pertukaran dan berapa besar yang ingin dibeli atau diimpor dari negara lain. Jadi di sini disepakati kurs pertukarannya adalah satu mobil sama dengan 40 televisi. Jadi kurs pertukaran ini harus ditentukan di antara harga relatif di masing-masing negara sebelum perdagangan. Jadi pada keadaan satu di muka tadi. Satu mobil sama dengan 40. Nah ini kurs ini nilainya di antara ini pada tabel keadaan satu antara satu mobil 60 di Jepang dan satu mobil sama dengan 30 televisi di Amerika ini. Maka diambil sama kursnya adalah satu mobil sama dengan 40 televisi. Ya. Sebenarnya tidak harus 40, bisa juga 50 atau 55, tapi yang jelas di antara 30 dan 60 ini. Tapi kalau tidak boleh di luar itu, satu mobil 70 atau satu mobil sama dengan 20 itu di luar itu nanti ada negara yang dirugikan. Jadi harus di antara harga relatif sebelum perdagangan di masing-masing negara. Nah, maka di sini ditentukan misalkan satu mobil sama dengan 40 televisi. Dan Amerika ingin mengimpor televisi sejumlah 1.600 unit karena hanya memproduksi mobil. Maka nanti untuk membayar 1.600 mobil ini nanti harus ditukar dengan produksi untuk membayar 1.600 TV ditukar dengan produksi mobilnya tadi dengan harga satu mobil sama dengan 40 televisi. Nah, kemudian kita lihat maka setelah melakukan perdagangan dimulai dari mengetahui keuntungan komparatif yang dimiliki, kemudian melakukan spesialisasi, baru melakukan perdagangan. Ya, untuk perdagangan ditentukan kurs pertukaran dan berapa jumlah unit yang akan diimpor atau dibeli dari negara lain. Di sini Amerika ingin membeli televisi dari Jepang sebanyak 1.600 unit televisi. Maka di sini kita lihat dulu keadaan konsumsi di Amerika. Tadi jumlah produksi mobil ketika spesialisasi itu 100 unit mobil dan dia membeli di sini setelah perdagangan tinggal 60 karena yang 40 dibayarkan atau diekspor ke Jepang 40 mobil dengan kurs pertukaran untuk diganti dengan 1.600 televisi. Ya, jadi 1.600 televisi itu diperoleh dari senilai dengan kurs satu mobil sama dengan 40 televisi, maka 1.600 televisi itu senilai dengan 40 unit mobil. Dan itu dikirim ke Jepang. Maka Amerika mendapatkan 1.600 televisi karena itu memang itu yang diinginkan. Kemudian dibayar dengan 40 unit mobil ke Jepang. Ya. Kenapa 40? Karena
kesepakatan kursnya satu mobil sama dengan 40 televisi. Ini. Jadi 1.600 unit televisi itu senilai dengan 40 unit mobil. Ini dikirim ke Jepang. Maka produksi Jepang atau konsumsi di Jepang menjadi konsumsi mobil menjadi 40 unit dan televisinya tinggal 800 dari semula 2.400 karena yang 1.600 dikirim ke Amerika. Ini. Nah, maka kesimpulannya adalah Jepang dapat mengkonsumsi lebih banyak mobil Jepang. Maka untuk kesimpulan ini kita bandingkan tabel pada keadaan 1 dan keadaan 3 ini. Jepang dapat mengkonsumsi lebih banyak mobil, Amerika Serikat dapat mengkonsumsi televisi dan mobil yang lebih banyak. Jadi dengan perdagangan maka jumlah konsumsi untuk satu macam barang atau kedua-duanya bisa lebih banyak. Nah, inilah yang dimaksud dengan keuntungan komparatif. Ya, keuntungan komparatif. Demikian untuk penjelasan dalam angka, analisis angka tentang keuntungan komparatif. Nanti kita lanjutkan dengan penjelasan secara grafik. Ya, kita cut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih tentang teori perdagangan keuntungan komparatif. Kalau sebelumnya penjelasan dalam angka, ya, kita lihat 3 keadaan. Keadaan 1 sebelum perdagangan, keadaan 2 produksi setelah spesialisasi, dan keadaan 3 setelah melakukan perdagangan. Nah, begitu juga nanti dalam analisis secara grafik, ini pada dasarnya sama, cuma ini dijelaskan dalam grafik. Jadi intinya adanya keuntungan komparatif seperti hanya pada keuntungan absolut. Ini dengan melakukan ini keuntungan komparatif dan juga keuntungan absolut pada teori sebelumnya ini merupakan alasan atau motif bagi sebuah negara untuk melakukan perdagangan. Nah, dengan perdagangan maka jumlah konsumsi atas produk-produk yang dikonsumsi dalam negeri itu lebih banyak. Maka itu manfaat ya dengan melakukan perdagangan. Nah, sekarang kita lihat, jadi nanti penjelasan grafik ini nanti kesimpulannya hampir sama. Kesimpulannya sama intinya, jadi ada manfaat yang dipetik dari perdagangan, tapi ditunjukkan secara grafik. Ya, dalam analisis grafik ini asumsinya perdagangan dilakukan antara 2 negara sama, asumsi tetap sama, atau ada 2 negara, masing-masing negara menghasilkan 2 jenis barang yang sama. Kemudian faktor produksi masing-masing negara digunakan sepenuhnya, itu perekonomian full employment, dan rasio harga atau harga relatif adalah tetap untuk setiap negara. Jadi asumsinya sama dengan sebelumnya. Kemudian sekarang kita lihat untuk menjelaskan teori ini, keuntungan komparatif, ini kita tunjukkan dalam grafik ya, yaitu dengan menggunakan kurva PPC, yaitu kurva PPC production, PPC itu production possibility curve, kurva kemungkinan produksi. Jadi kurva PPC itu menggambarkan batas maksimum produksi yang bisa dihasilkan oleh suatu negara dengan asumsi perekonomian full employment. Maka di sini menurut batas produksi maksimum ya yang bisa dihasilkan untuk kedua macam barang. Jadi di sini antara negara Perancis dan nanti yang satu negara Kanada. Kita lihat keadaan sebelum perdagangan untuk negara Perancis. Nah, ini ditunjukkan oleh kurva PPC ya, kurva PPC untuk Perancis. Jadi kurva PPC ini masing-masing sumbu vertikal dan sumbu horizontal ini menunjukkan
jumlah produksi, yaitu produknya yaitu televisi dan radio. Jadi di sini kurva PPC-nya itu yang garis menurun ke kanan, yaitu pada angka 120 di televisi dan 120.000 di sini dalam ribuan ya, dan 120 radio. Ini dihubungkan. Jadi di sini artinya kalau faktor produksi yang dimiliki itu digunakan untuk memproduksi radio saja, itu di negara Perancis itu mampu menghasilkan 120.000 unit radio. Nah, dalam ribuan ya, 120.000. Sebaliknya kalau hanya untuk menghasilkan televisi saja, ini Perancis mampu menghasilkan 120.000 televisi. Jadi di sini rasio atau harga relatif antara televisi dan radio itu sama, satu TV sama dengan satu radio. Karena jadi sekali lagi kurva PPC itu menunjukkan batas produksi maksimum yang bisa dihasilkan oleh sebuah negara. Ya. Jadi di sini pada titik penggal atau intercept di sumbu radio itu artinya kalau memproduksi radio saja sebanyak 120.000, kalau televisi saja juga 120.000. Maka rasio televisi dan radio itu sama dengan satu TV sama dengan satu radio. Ini harga relatifnya. Kemudian titik A ini keadaan produksi di negara Perancis. Titik A itu kombinasi antara televisi dan radio. Jadi di Perancis itu tingkat produksinya 60 televisi, 60.000 televisi dan 60.000 radio. Jadi titik A itu kombinasi jumlah produksi TV dan radio. Kalau titik intercept yang di atas 120 itu di masing-masing sumbu itu hanya hanya televisi saja atau hanya radio saja. Kalau titik A negara Perancis ini memproduksi 60.000 televisi dan 60.000 unit radio. Ini keadaan produksi di Perancis ya, sebelum perdagangan. Kemudian kita lihat di negara yang satu, negara Kanada. Negara Kanada dengan pengertian yang sama tentang kurva PPC. Kalau di negara Kanada ini jumlah produksinya juga produknya adalah TV dan radio sama ya. Ini rasio antara televisi dan radio itu satu TV sama dengan dua radio. Ya, di Kanada. Jadi artinya di Kanada maka nanti negara perhatikan kalau di Perancis itu satu TV sama dengan satu radio, maka ini lebih rendah dibanding di Kanada, satu TV sama dengan dua radio. Maka di sini Perancis itu memiliki keuntungan komparatif untuk produksi televisi, sementara Kanada memiliki keuntungan komparatif untuk produksi radio. Ya, ini. Kemudian jumlah produksi ya di Kanada ini karena ini sebelum perdagangan ini Kanada memproduksi 20.000 unit televisi dan 20.000 unit radio. Ini di Kanada. Ya, kemudian maka Kanada sekali lagi memiliki keuntungan komparatif dalam produksi radio, Perancis dalam produksi televisi. Jadi keuntungan komparatif dilihat dari harga relatif yang lebih rendah. Ya. Kemudian maka Perancis melakukan spesialisasi untuk produksi televisi, Kanada melakukan spesialisasi untuk produksi radio. Ini. Ya, kemudian kita lihat setelah melakukan perdagangan, kita lihat Perancis nanti ingin mengekspor 20.000 unit televisi
Jadi karena Perancis berspesialis dalam produksi televisi, maka nanti yang dijual Perancis adalah televisi. Dengan kurs pertukaran 1 TV sama dengan 1,5 radio. Jadi kurs pertukaran ini ditentukan di antara harga relatif masing-masing negara sebelum perdagangan. Ini, maka kemudian kurva PPC ya, PPC Production Possibility Curve setelah melakukan perdagangan ini kurvanya di Perancis ini bergeser keluar. Ya, bergeser keluar dari semula yang dengan titik penggal 120 pada 120 ini bergeser keluar ini. Ini menunjukkan bahwa nanti jumlah konsumsi untuk kedua macam barang baik televisi maupun radio ini lebih banyak setelah melakukan perdagangan. Maka setelah perdagangan kita lihat jumlah konsumsi televisi dari sebelum perdagangan itu adalah 60 televisi, 60 radio. Ini menjadi untuk televisi menjadi 100 karena yang menjadi 100 dan yang radio bergeser keluar menjadi lebih sedikit menjadi 30 radio. Jadi kurvanya bergeser keluar. Ya, kemudian begitu juga di negara ini setelah perdagangan di negara Kanada. Jadi Kanada berspesialis dalam produksi radio. Maka Kanada mengimpor radio yang dikirim ke Perancis tadi. Mengekspor radio. Ini kurvanya juga bergeser keluar. Ini kemudian kita lihat kesimpulannya sebelum perdagangan, maka sebelum perdagangan tingkat produksi dan tingkat konsumsi masing-masing negara itu di titik A dan titik B tadi di awal tadi. Kemudian setelah spesialisasi tingkat produksinya di titik P dan titik K, kemudian setelah perdagangan tingkat konsumsinya bergeser keluar, yaitu titik CP dan CK. Nah, nanti tinggal diperhatikan kurvanya bergeser keluar ya. Baik, demikian untuk penjelasan tentang teori perdagangan keuntungan komparatif. Masih ada satu lagi teori perdagangan, satu lagi nanti di pertemuan kelima ya, teori Hexter-Ohlin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.